Kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang bisa kita lakukan ialah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagialah pada hari ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan dalam hidup ada dalam hal yang sederhana, yaitu berada bersama keluarga Anda, bangun pagi dan melihat matahari terbit, berjalan-jalan di taman, naik sepeda bersama pasangan Anda, bisa membuat kenangan dengan indah. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pengajaran online malam hari ini. Saya berdoa, berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dimanapun berada, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap bersuka cita karena Tuhan, dan berbahagia bersama keluarga malam hari ini. Malam hari ini kita akan melanjutkan pengajaran minggu lalu. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat pengajaran Kamis minggu yang lalu, di mana saya sudah sampaikan tentang financial planner. Malam hari ini kita akan lanjutkan. Terlebih dulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kembali Tuhan kumpulkan setiap kami untuk kami kembali boleh mendengar pengajaran firman-Mu tentang keluarga, khususnya dalam hal keuangan, dalam hal perencanaan keuangan, sehingga berkat-berkat yang Tuhan beri tidak berlalu dengan sia-sia, tapi berkat itu menjadikan kehidupan kami baik, bertambah baik dan sangat baik, menjadikan hidup kami kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang melihat kami lalu menjadi takut dan percaya akan Engkau. Karenanya berkati pengajaran ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus beri pengertian buat setiap kami, bahkan kemampuan untuk kami melakukan apa yang kami dengar malam hari ini dalam kehidupan keuangan kami, sehingga keuangan kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sekedar mengingatkan pengajaran minggu lalu, saya rindu untuk mereview ulang secara singkat apa yang sudah saya sampaikan pada Kamis minggu yang lalu, di mana Kamis lalu saya sudah membahas tentang 3 level kaya. Yang pertama rich atau kaya, yang kedua adalah wealth atau kekayaan, dan yang ketiga adalah prosper, sejahtera. Nah, untuk menjadi kaya, maka minggu lalu, Kamis yang lalu saya sampaikan bahwa Tuhan sudah memberi anugerah yang sama kepada kita semua. Waktu yang sama, 24 jam dalam satu hari. Artinya semua diberi kesempatan, semua diberi peluang untuk saudara dan saya berhasil dan beruntung. Nah, persoalan yang ada adalah ada orang sukses, ada orang yang biasa-biasa. Apa yang menjadi penyebab? Bukan karena Tuhan tidak adil, bukan karena Tuhan pilih kasih,
Tapi seperti yang apa saya sampaikan, bahwa ternyata ada hal-hal yang harus kita benahi untuk kita meraih kesuksesan, untuk kita meraih keberhasilan, untuk kita meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Maka yang pertama, Kamis yang lalu saya sampaikan bahwa saudara dan saya harus memperbesar kapasitas diri kita. Karena dengan memperbesar kapasitas diri kita, maka peluang kesempatan bisa kita raih, bisa kita capai, bisa kita dapatkan secara maksimal, sebesar-besarnya. Bagaimana cara memperbesar kapasitas diri? Maka diantaranya adalah saudara dan saya harus tidak henti-henti belajar. Kita harus menambah wawasan, pengetahuan. Kemudian kita juga harus disiplin diri di dalam segala sesuatunya. Kemudian yang lain adalah Bapak, Ibu, saudara dan saya harus semakin bertekun, harus semakin giat, harus semakin rajin di dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, untuk menjadi kaya yang kedua, maka saya sampaikan bahwa setiap kita, saudara dan saya harus memiliki financial planner, perencanaan keuangan. Karena penting bagi kita untuk kita punya budget, untuk kita punya perencanaan. Karena menurut saya, orang yang gagal dalam berencana, maka akan gagal juga dalam kehidupan. Segala sesuatu harus kita rencanakan. Terlebih di dalam keuangan. Maka dalam financial planner, saya memberi satu solusi bahwa di dalam keuangan ada hal-hal yang harus kita prioritaskan. Yang pertama adalah uang Allah. Saudara dan saya harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persembahan, persepuluhan. Karena saudara dan saya kita hidup itu semata-mata karena Allah. Karena anugerah Tuhan yang besar. Kita diberi nafas, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan. Itu karena Tuhan yang anugerahkan buat kita. Kita diberi kesempatan untuk bekerja, kita berkarya, kita bisnis, kita usaha. Itu karena Tuhan yang memberi kesempatan. Sebab itu, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang kedua, dalam financial planner yang kedua adalah di dalam berkat keuangan yang kita terima, di dalamnya itu ada uang benih atau uang investasi. Seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam berkat itu ada dua unsur, yaitu roti dan benih. Kalau Bapak Ibu menjadikan berkat itu semuanya hanya untuk roti, hanya untuk dimakan, ya sah-sah saja. Karena itu hak yang Bapak Ibu miliki. Tetapi saya mengingatkan, kalau segala sesuatu berkat keuangan yang kita terima, kita jadikan hanya untuk roti, maka itu akan habis. Tetapi kalau Bapak Ibu, saudara dan saya menyediakan atau menyisahkan dari berkat itu benih, maka benih itu akan bertumbuh, benih itu akan melipat ganda, dan benih itu akan berbuah. Dan yang ketiga, dalam perencanaan keuangan selain Bapak Ibu harus ingat bahwa ada uang Tuhan, ingat bahwa ada uang benih, maka yang ketiga juga ada uang yang bisa saudara dan saya nikmati. Dari apa yang masih ada, sisa yang masih ada, itu merupakan pemberian Tuhan, anugerah karunia yang Tuhan beri untuk kita menikmati. Nah, masuk ke yang ketiga, seperti apa yang saya janjikan Kamis lalu, bahwa
untuk menjadi kaya, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga harus mengenali gejala-gejala dan masalah dalam keuangan. Malam hari ini kita akan masuk dalam gejala dan masalah keuangan. Apa itu? Contoh, saya percaya setiap kita, atau mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang masih berhutang atau punya hutang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya ingin sampaikan bahwa hutang itu gejala. Hutang itu bukan masalah. Hutang itu hanya salah satu dari masalah. Hutang itu hanya salah satu gejala dari masalah-masalah yang ada. Perlu Bapak Ibu mengerti lebih dulu bahwa hutangnya itu bukan masalahnya. Hutang itu hanya merupakan satu gejala dari masalah yang ada. Nah, yang harus diselesaikan adalah masalahnya, bukan hutangnya. Kenapa perlu saya sampaikan seperti ini? Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa masalah yang harus diselesaikan dulu, bukan hutangnya. Karena kalau hutangnya yang kita selesaikan, hutangnya yang kita bisa bayar, kelihatannya sudah selesai. Tapi sebenarnya masalahnya belum selesai. Karena apa? Karena saya percaya sekali waktu kembali akan berhutang. Sekali waktu akan berulang kembali. Sekali waktu kita akan tergoda untuk hutang kembali. Mengapa? Karena masalahnya belum clear. Karena masalahnya belum diselesaikan. Karena masalahnya belum ditemukan. Makanya tidak heran kalau kita sering lihat ada orang yang bolak-balik terjerat atau terlilit dalam hutang. Kenapa? Karena masalah sebenarnya itu belum selesai. Yang mereka obati hanya gejalanya. Tapi pokok persoalan masalah yang sebenarnya belum diselesaikan. Sebab itu, malam hari ini saya ingin bagikan, biarlah setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa mengerti. Sehingga kalau kita menemukan gejala-gejala seperti ini, maka kita tahu masalah yang harus diselesaikan, masalah yang sebenarnya itu ada di mana. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama, boros. Boros ini adalah gejala dari masalah tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi bukan borosnya yang harus kita perangi, bukan borosnya yang harus kita kalahkan, bukan borosnya yang harus kita patahkan, bukan borosnya yang harus kita usir. Tapi yang harus kita benahi adalah kita harus mengerti mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengerti mana itu kebutuhan dan mana itu sebatas keinginan, maka saya percaya dengan hikmat yang Tuhan beri, kita dimampukan untuk tidak boros, untuk tidak menggunakan uang secara
berlebih, untuk kita tidak membelanjakan sesuatu secara berlebihan. Nah, persoalan yang ada adalah seringkali pria wanita, suami istri tidak sadar. Wanita atau para istri lemah dalam hal fashion. Antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali kita tergoda. Mungkin karena diskon yang besar, mungkin karena lagi promosi. Sehingga apa? Sehingga kita didorong oleh keinginan kita. Dan akhirnya kita membeli sesuatu secara berlebihan. Tidak menurut kebutuhan kita. Pria, para suami, seringkali dalam hal otomotif, dalam hal kendaraan, entah mobil, entah sepeda motor, entah alat kendaraan yang lain, bisa juga berupa audio, bisa juga jam tangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang harus dibenahi adalah kita harus mengerti apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Berapa besar kebutuhan kita dan berapa banyak keinginan kita. Saya percaya yang namanya kebutuhan itu terbatas. Tapi yang namanya keinginan tidak terbatas. Sebab itu yang harus dibenahi, yang harus diselesaikan lebih dulu adalah keinginan kita. Kita harus bisa meredam, kita harus bisa menahan keinginan kita sampai batas yang wajar. Seringkali saya menyaksikan kita kadang-kadang atau para wanita istri kadang-kadang mereka mengejar keinginan dikarenakan ini barang lagi sale, barang lagi murah, ini sandal 30.000, nah, murah sekali ya murah. Kalau beli hanya sesuai kebutuhan 1, tapi kalau kemudian belinya 5 karena ada warna merah, biru, kuning, hijau, hitam, semua dibeli. Nah, ini persoalan. Bapak Ibu Saudara, jadi gejala yang pertama adalah kenapa seringkali terjadi problem dalam keuangan? Karena boros. Ya. Dan boros ini adalah gejala dari kita tidak bisa membedakan. Masalah dari kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, apalagi yang membuat seringkali keuangan kita terganggu. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Bukan karena Tuhan tidak memberi. Tapi yang kedua seringkali karena gaya hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, gaya hidup adalah gejala. Gejala dari masalah tidak mau kalah dengan orang lain. Kita terlalu memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain. Karena tetangga mungkin atau teman kita punya tas yang bagus, punya tas yang branded, punya sepatu, punya segala macam jam tangan yang luar biasa. Kita kemudian ikut-ikutan. Kita kemudian memaksakan diri untuk mendapatkan, untuk memperoleh. Padahal mungkin
Itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita juga tidak tahu bagaimana teman kita, bagaimana mereka mendapatkan itu. Mungkin mereka memang mampu, tapi ada juga mereka yang memaksakan diri dengan segala cara untuk mendapatkan, sehingga pada akhirnya mereka juga akan mengalami kesulitan. Mereka juga akan mengalami kesukaran di dalam keuangan. Sebab itu gejala kedua adalah gejala gaya hidup. Masalahnya adalah yang harus diselesaikan adalah kita harus belajar mencukupkan diri. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, hendaklah engkau berpandanan, hendaklah hidupmu berpandanan. Dan Paulus memberi contoh dalam Filipi pasal yang keempat, kita lihat sebentar. Filipi pasal yang keempat, ayat 11 dan 12 dikatakan, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk mengalahkan gejala dari gaya hidup adalah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Kita harus belajar berpandanan dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Yang ketiga, gejala apa yang Bapak Ibu harus ketahui, persoalan masalah apa yang harus saudara tahu dan kenal dalam keuangan. Yang ketiga adalah hutang. Hutang adalah gejala dari masalah, bisa karena boros, bisa karena gaya hidup. Tapi hutang juga bisa karena apa? Karena tidak ada penguasaan diri. Hutang terjadi bisa juga karena masalah apa? Masalah kita terlalu menganggap enteng. Kita terlalu menganggap ringan. Kita pikir, bulan depan kita bisa bayar. Oh, besok lusa kita bisa bayar. Minggu depan kita bisa bayar. Saudara, masalah seperti ini yang menimbulkan kemudian kita terjerat, kita terlilit oleh hutang. Karena apa? Karena kita terlalu mengentengkan segala sesuatu. Padahal tadi firman Tuhan katakan, cukupkan diri dalam segala hal. Tapi kita sudah tidak terbiasa. Apalagi dengan segala fasilitas zaman now. Semua dimudahkan. Tidak ada uang tunai, bisa gesek. Nah, ini kita terlalu menganggap enteng, menggampangkan. Sehingga penggunaan kartu kredit begitu gampang. Dan pada akhirnya kita akan kesulitan dengan diri kita sendiri. Saya berdoa
Biar Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, pengajaran ini, kita boleh menguasai diri di dalam hal keuangan. Kita bisa memanage, mengelola keuangan yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri dengan baik dan benar. Gejala keempat yang terakhir. Yang pertama adalah gejala boros. Yang kedua gejala gaya hidup. Yang ketiga adalah gejala hutang. Dan yang keempat adalah malas. Bapak Ibu, malas ini merupakan satu gejala dari masalah hilangnya motivasi, atau sudah tidak punya motivasi lagi, sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Orang yang kehilangan motivasi, orang yang sudah tidak punya tujuan hidup lagi, maka perhatikan. Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa lihat sekeliling, coba perhatikan orang-orang yang Anda jumpai, yang Anda kenal. Maka kita seringkali melihat ada orang-orang yang secara usia masih produktif. Ada orang-orang yang secara anggota tubuh masih sehat, masih lengkap, tetapi tidak mengerjakan apa-apa. Malas. Masalah utama adalah karena orang ini sudah kehilangan motivasi dalam hidupnya. Karena orang ini sudah kehilangan tujuan hidupnya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia perbuat. Dia tidak punya lagi impian, dia tidak punya lagi harapan-harapan, sehingga dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar dijauhkan Tuhan segala sesuatu dari kehidupan kita. 4 gejala ini biarlah menjadi satu cross check bagi kita semua, supaya keuangan yang Tuhan percayakan boleh bertambah-tambah dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar firman ini memberkati, firman ini menuntun untuk bagaimana saudara dan saya mengelola keuangan berkat yang Tuhan beri dengan baik dan benar. Sehingga kehidupan kita semua semakin hari semakin baik, bertambah baik dan sangat baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Hamba selesai sampaikan pengajaran. Roh Kudus uraikan lebih jauh, lebih dalam kehidupan setiap pendengar yang menyaksikan pengajaran online. Beri pengertian, kemampuan, keberanian untuk mereka melakukan tepat seperti pengajaran malam hari ini. Sehingga hamba percaya lewat disiplin, lewat niat mereka Tuhan, maka Tuhan pulihkan keuangan seluruh pendengar malam hari ini. Diberkati keuangan mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati usaha pekerjaan bisnis mereka, diberkati karir mereka, diberkati segala sesuatu yang dikerjakan, dibuat berhasil dan beruntung karena mereka melakukan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba mengucap syukur buat pengajaran malam hari ini, dan kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.